Halo guys, di sini kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang berbagai masalah dalam perkembangan anak. Kami mengambil satu masalah dalam perkembangan anak, yaitu tentang gaya parenting orang tua terhadap perkembangan anak. Gaya parenting orang tua kita dulu punya pengaruh yang kuat banget terhadap hidup kita saat ini. Begitu juga dengan gaya parenting kita nanti bakal berpengaruh juga terhadap anak kita. Hari ini kita bakal bahas gaya-gaya parenting yang ada dalam psikologi dan apa dampaknya buat kehidupan anak. Gaya parenting dilihat dari seberapa besar tuntutan orang tua ke anak dan seberapa besar respon emosi yang diberikan. Yang pertama, ada otoriter, di mana orang tua punya tuntutan yang tinggi ke anak dan respon terhadap emosi anak yang cenderung dingin, alias nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus nurut ini, harus nurut itu. Kalau nggak dilakukan, kasih sayangnya bakal dibatasin, bahkan dihukum. Jadi anak cuma akan disayang kalau nurut. Dampaknya, ini bakal bikin anak ngerasa bahwa kasih sayang itu bersyarat. Dia bakal tumbuh menjadi anak yang berusaha mencapai banyak hal yang kayak harus juara, perfeksionis, dan lain-lain untuk nyenengin orang tua. Kalau nggak mencapai hal tertentu, dia bakal ngerasa gagal dan nilai dirinya jadi sangat rendah karena ngerasa nggak disayang. Yang kedua, ada permisif atau mengizinkan, di mana orang tua nggak menuntut banyak, namun merespon anak dengan hangat. Anak mau es krim dapat es krim, boleh main game sepanjang hari. Gaya parenting ini biasanya mengizinkan anak mendapatkan apa yang diinginkan tanpa ngasih aturan. Dampaknya ini bakal bikin anak ngerasa bisa dapetin apapun dan cenderung gak punya batasan yang jelas di kemudian hari. Anak bisa kesulitan menahan diri, selalu memaksa buat dapetin yang diinginkan, dan jadi sulit menahan emosinya sendiri. Yang ketiga, ada otoritatif, di mana orang tua punya tuntutan yang tinggi terhadap anak, tapi respon terhadap emosi ke anak tetap hangat. Jadi, walaupun orang tua mendorong anak untuk melakukan hal-hal tertentu, perasaannya juga tetap didengarkan. Misalnya, anak pengen makan coklat, orang tua bakal ngizinin, tapi dibatasi seminggu sekali aja. Dia boleh main berantakan, tapi setelah itu perlu merapikan mainannya. Dampaknya, ini bisa bikin anak ngerasa kebebasan, tapi juga memahami ada tanggung jawab yang perlu dia lakukan. Dengan dukungan emosional dari orang tua, anak bakal ngerasa percaya diri buat mencapai impian-impian dia, dan juga nggak kesulitan dalam berdisiplin diri dan mengikuti aturan-aturan yang ada di kehidupan sosial. Kemudian yang keempat, ada gaya parenting yang acuh, di mana anak nggak dituntut apapun tapi juga nggak dapat respon emosi yang hangat. Anak sering ditinggal dan nggak peduli apa yang dilakukan anak. Orang tua tetap acuh, dampaknya anak bakal ngerasa sendiri dan sering kesepian. Dia bakal ngelakuin apapun dan gak ada yang memperdulikan. Gak dapat perhatian bakal bikin anak ngerasa gak percaya diri sama dirinya sendiri dan orang lain di kemudian hari. Karena takut terluka, dia bakal memilih buat gak deket sama orang lain dan dingin dengan emosinya sendiri. Nah, walaupun biasanya cuma ada 4 gaya tadi yang sering dibicarain, akhir-akhir ini ada gaya parenting baru yang diangkat. Gaya parenting yang terakhir ini yaitu terlibat berlebihan atau over-involved, di mana orang tua berusaha ngasih respon emosi dan keterlibatan yang berlebihan sama anak. Orang tua bakal melakukan segala hal terhadap anak, gak mau anaknya susah. Jadi berusaha ngasih semua kemudahan yang ada. Mau main dibantuin, mau ngerjain tugas dibantuin, ke sekolah ditemenin sampai pulang. Karena nggak terbiasa memecahin masalah sendiri dan nggak terbiasa ngadepin tantangan. Dampaknya, anak jadi nggak termotivasi terhadap hal-hal yang sulit di kemudian hari. Ketika butuh ketekunan dan kesabaran ekstra, anak jadi gampang menyerah. Nah, itu tadi 5 macam gaya parenting dan dampaknya buat anak. Gaya mana yang menurut kamu paling oke? Kata-kata bijak hari ini. Setiap anak tumbuh dengan caranya sendiri. Tugas kita bukan memaksa, tapi membimbing dengan penuh cinta dan kesabaran. Selain itu, tidak ada anak yang sempurna, sama seperti tidak ada orang tua yang sempurna, tapi cinta dan kesabaran bisa membuat segalanya lebih baik.
Baiklah teman-teman semua, mungkin itu saja materi tentang berbagai permasalahan dalam perkembangan anak. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa semuanya.